Kamu tahu nggak? Hasil penelitian atau survei yang dilakukan oleh Kristen Stewart pada 3.000 warga Amerika tentang effective speaking, ternyata hasilnya ketakutan pertama orang-orang itu adalah tentang bagaimana mereka harus berbicara di depan umum. Bahkan ketakutan itu ternyata melebihi ketakutan akan kematian dan kekurangan uang. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sharing by Elle. Makasih nih buat kalian yang udah mampir ke channel aku. Karena di episode kali ini aku akan sharing nih ke teman-teman semua tentang bagaimana cara berkomunikasi secara efektif dan bisa menyajikan presentasi dengan baik sehingga orang-orang itu mau dengerin presentasi kita atau ucapan kita dari awal sampai akhir. Kamu penasaran? Jangan lupa dong di like dulu videonya, terus kalian share ke banyak orang pastinya, kasih komentar-komentar yang baik, dan aku thank you banget kalau kalian mau subscribe channel ini. Sebelum jauh-jauh aku sharing tentang gimana tipsnya untuk membuat komunikasi kita menjadi efektif, aku mau tanya dulu nih, dari kalian biasanya suka nervous nggak sih kalau disuruh ngomong di depan umum? Kalau aku sih iya. Nah, biasanya yang aku lakukan adalah aku mencari tahu nih, apa sih yang membuat aku nervous? Nah, itu menjadi hal yang bagus supaya kita tahu akar masalahnya dan kita harus nyelesain nih masalah itu. Kalau aku sendiri, biasanya nervous ketika persiapan aku tuh nggak matang. Jadi solusinya, biasanya aku akan belajar lebih matang lagi sebelum aku berbicara di depan umum. Kalau kalian gimana? Kalau kalian punya alasan yang lain, pastinya sumber dari masalah itu yang harus diselesaikan. Tapi yang paling penting adalah mindset kita. Kita harus punya mindset kalau orang-orang yang akan mendengarkan kita berbicara itu adalah orang-orang yang tidak selalu menjudge kita. Mereka bisa berpendapat, tapi pastinya bagaimana kita tampil itu tidak terpengaruh oleh penilaian mereka. Jadi kita bisa punya pemikiran begini, saya yang berbicara tidak lebih baik dari orang-orang yang di depan saya, tapi saya juga tidak lebih buruk dari orang-orang yang mendengarkan saya. Kita setara, kita akan sharing, dan kita akan berbagi. Ingat, ketujuan kita untuk berbicara adalah bukan untuk dinilai paling baik, tapi untuk men-share hal-hal positif yang pastinya bermanfaat buat semua orang. Sebelumnya aku mau makasih banget sama Bapak Dendi Amrin atau lebih dikenal dengan Bapak Dadendi. Nah, dari kelas beliau aku dapat banget banyak hal yang sangat bermanfaat dan rasanya aku pingin sharing nih ke teman-teman semua. Setelah kita sudah merasa cukup punya confidence atau percaya diri, jangan lupa nih untuk menyampaikan presentasi kita dengan rumus SAU. Apa tuh SAU? Jadi S itu sendiri adalah S terstruktur, A teratur, dan U terukur. Pastikan kita sudah mempersiapkan apa yang kita bicarakan mulai dari pembukaan, kemudian isi atau pelaksanaan, dan juga penutup. Kemudian teratur, pastikan bahwa timeline sudah kita buat sehingga kita nggak bingung nih, nanti di jam sekian kita harus nyampein apa sampai dengan acara atau presentasi kita berakhir. Dan terukur, pastinya kita harus tahu banget apa sih yang mau kita capai dari presentasi yang kita lakukan. Jangan sampai nih apa yang kita sampein justru nggak nyambung sama tujuan dari presentasi yang kita lakukan. Terus gimana nih cara membagi antara opening, body content atau pelaksanaan, dan juga penutupan? Nah, kita bisa pakai rumus 10, 80, 10. Artinya pembukaan 10%, kemudian isinya 80% dan penutupan 10%. Atau bisa juga 15%, 70% dan 15%. Saya mau nyontohin sekarang untuk bagian opening atau pembukaan. Nah, di opening sendiri itu ada 3 bagian penting. Jadi kita bisa memulai dengan yang pertama, greeting atau menyapa. Kemudian I, introducing,
atau perkenalan, dan A atau attention, yaitu kita menarik perhatian dari para audiens. Nah, ketika kita memulai, pastikan kita lakukan itu dengan penuh semangat dan antusias. Kemudian ambil posisi di tengah. Misalnya kita berjalan, kemudian kita bilang, "Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi semuanya. Kurang keras, saya pengen dengar semangat yang lebih keras lagi. Selamat pagi semuanya. Pagi, biasanya akan dijawab gitu ya. Kemudian kita bisa langsung mencari attention dengan misalnya pantun ya. Contohnya gini, jalan-jalan ke Batu Raja, jangan lupa beli pepaya. Selamat datang hadirin semua di acara pelatihan manajemen hidup bahagia. Misalnya seperti itu untuk menarik attention. Kemudian kita juga bisa perkenalan, yaitu perkenalkan saya Elisa Kurniadini. Nah, saya yang akan menjadi pemateri selama 5 jam ke depan. Semoga Bapak Ibu tidak bosan di sini. Perkenalkan, saya adalah seorang working mom. Saya memiliki 2 orang anak dan 1 orang suami. Nah, di sini saya akan sharing dan berbagi tentang bagaimana kita bisa menjalankan hidup dengan lebih teratur. Pastinya Bapak Ibu di sini semua punya tujuan yang sama ya di sini untuk bahagia. Benar nggak? Siapa di sini yang mau bahagia? Tunjuk tangan. Oke, kita bisa meng-attach orang-orang supaya mereka ikut gitu ke dalam kelas kita. Jadi, ingat ya, opening, kita buka dengan salam, kemudian bisa introducing atau memperkenalkan diri kita, dan terakhir attention, kita cari atensinya. Bisa dengan memberikan pantun, bisa juga dengan misalnya memberikan quotes, atau mungkin cerita pembuka. Bisa, yang penting make sure kita tarik atensi dari para hadirin sekalian. Setelah kita sudah mendapatkan atensi, walaupun ini mungkin hanya berlaku sebentar, tapi ini yang sangat penting karena ini akan membuat orang mau nggak sih dengerin kita sampai akhir. Nah, hal yang penting banget adalah body content, yaitu apa sih yang akan kita sampaikan. Pastikan kita sudah mempersiapkan itu. Ada beberapa strategi untuk menyajikan body content. Yang pertama, misalnya dengan cara why, what, how. Misalnya saya mengangkat materi tentang pelatihan manajemen hidup bahagia. Saya akan kasih dulu alasan kenapa sih kita ada pelatihan ini. Kemudian apa yang akan kita pelajari di sini dan bagaimana cara kita menjalankan kelas ini. Nah, sebelum jauh-jauh untuk ke sana, pastikan kita buat dulu mind mappingnya. Jadi dari judul yang telah kita siapkan, kita pastiin hal-hal apa yang akan kita sampaikan. Nah, kalau saya di sini kan tentang manajemen hidup bahagia contohnya ya. Nah, saya akan menyampaikan dibagi menjadi 3 poin. Misalnya, manajemen hidup bahagia akan disampaikan dengan pertama tentang manajemen waktu, kemudian tentang manajemen hati dan manajemen hidup. Misalnya seperti itu, maka saya akan menyampaikan misalnya seperti ini ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya sesuai dengan judul pelatihan kita hari ini, yaitu manajemen hidup bahagia. Maka Bapak Ibu perlu saya sampaikan nih, kenapa sih sebenarnya kita semua capek-capek kumpul di sini? Pastinya gini Bapak Ibu, banyak sekali di ruang konsultasi kita mendengarkan bahwa banyak orang yang merasa hidupnya itu tidak bahagia. Mereka merasa menghabiskan waktu 24 jam, tapi yang dirasakan hanya capek. Itu kenapa dalam waktu beberapa hari ke depan kita akan membagi materi kita menjadi 3 bagian. Yang pertama yang sangat penting adalah tentang manajemen waktu. Kita akan belajar bagaimana kita bersinergi dalam waktu yang teratur. Kemudian yang kedua, kita akan belajar tentang manajemen hidup. Mulai dari bagaimana kita mempersiapkan hidup kita, mulai dari saat ini sampai dengan mempersiapkan kematian kita. Menyelesaikan PR-PR hidup kita, menyelesaikan hutang, mempersiapkan masa depan anak-anak, dan mempersiapkan masa tua kita. Dan yang terakhir, kita akan belajar bersama-sama tentang manajemen hati. Nah, di situ kita akan belajar dari kasus-kasus yang di-share di ruang konsultasi. Dari situ kita belajar jangan sampai hal yang negatif terjadi dalam kehidupan kita. Cukup orang-orang aja yang kasusnya kita jadikan pelajaran. Jadi saya harap semangat kita semua
sampai dengan 5 hari ke depan terus membara untuk sama-sama kita mencapai manajemen hidup yang lebih bahagia. Selain dengan metode what, why, how, kita juga bisa sharing atau menjelaskan body content dengan cara kronologis atau juga dengan cara problem case. Jadi kita kasih tahu dulu masalahnya apa, kemudian kasus by kasus. Yang tidak kalah penting, yang terakhir adalah bagian closing. Ya, bagian closing ini juga menjadi hal yang sangat penting karena pastinya kita harus mastiin nih kalau apa yang sudah kita sampaikan dari awal sampai akhir benar-benar tersampaikan dan tujuan dari presentasi atau paparan yang kita sampaikan benar-benar tercapai. Kalau closing sendiri seperti apa sih? Jadi bisa kita bagi menjadi 3. Yang pertama adalah kesimpulan atau konklusi, yang kedua adalah persuasi, yang ketiga adalah inspirasi. Kayak apa sih? Yang pertama, kita nyimpulin dulu apa sih hasil dari apa yang kita paparkan selama ini. Yang kedua, kita memberikan inspirasi bahwa apa yang sudah kita lakukan selama seharian ini pastinya harapannya adalah seperti ini. Dan yang terakhir adalah inspirasi. Kita menginspirasi para audiens untuk nantinya pastinya bangga dengan apa yang mereka lakukan. Contohnya, jika dapat saya tarik kesimpulan, maka hidup bahagia adalah hal yang bisa dicapai. Bapak Ibu sekalian, akhir kata, hidup itu cuma sekali. Satu kali, pastikan itu berarti dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya Lisa Kurniadini dan sampai jumpa. Aku akan share terus hal-hal yang bermanfaat buat kita semua pastinya. Jadi stay tune terus, buat kalian juga bisa nyalain loncengnya untuk tahu update terbaru dari aku. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.